bersepeda menjadi tren yang peminatnya meningkat di masa pandemi COVID-19, baik di dunia termasuk Indonesia. Di ibu kota Jakarta, pesepeda kian mendapat hak istimewa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini mencuatkan imbauan kepada perusahaan dan perkantoran di DKI Jakarta untuk memberi insentif bagi karyawan yang bekerja menggunakan sepeda. Insentif yang dimaksudkan Anies berupa subsidi premi asuransi dan kemudahan akses fasilitas. Bukan hanya wacana insentif untuk bersepeda, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menambah jalur sepeda hingga di seluruh kota di Jakarta. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 73 miliar rupiah dari APBD. Pesepeda road bike bahkan mendapatkan hak istimewa untuk tidak menggunakan jalur sepeda saat melintas di Jalan Sudirman Tamrin pada hari Senin hingga Jumat pukul 5 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya itu, mereka juga diizinkan menggunakan jalan layang non-tol pada hari Sabtu dan Minggu di jam tertentu. Di sisi lain, tren bersepeda juga memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor sepeda. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mencatat, jumlah ekspor sepeda Indonesia pada Januari sampai dengan November 2020 mencapai 103,37 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sampai 27,52%. Pada periode yang sama, Januari sampai dengan November pada tahun sebelumnya yakni 2019, total ekspor sepeda Indonesia hanya 81,06 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian, Inggris menjadi negara paling banyak menyerap produksi sepeda Indonesia. Pasar ekspornya sebesar 37,5%. Bahkan selama pandemi, ekspor sepeda ke Inggris mampu tumbuh 43,16%. Pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club. Pemirsa, sudah berapa jenis hobi baru yang digeluti dalam 1,5 tahun ini melawan pandemi. Menarik nih bahwa banyak sekali hobi-hobi yang muncul selama pandemi. Mulai dari tanaman, ikan cupang hingga sepeda. Nah, tadi saya sudah membahas terkait dengan fenomena BTS dan sekarang fenomena sepeda. Bicara soal sepeda, pekan lalu baru saja diperingati Hari Sepeda Dunia. Di momen tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta perusahaan dan perkantoran di Jakarta memberikan insentif kepada karyawan yang ke kantor menggunakan sepeda. Kita dengarkan pernyataan berikut ini. Yang kami ingin dorong, kami berharap perusahaan, kantor-kantor memberikan insentif bagi mereka yang naik sepeda. Misalnya diberikan insentif kredit sepeda, diberikan subsidi premi asuransi, diberikan kemudahan di dalam mereka berkegiatan di kantor. Ya, pemirsa, langsung saja saya menyapa dua narasumber yang sudah hadir di studio, Prof. Ya. Dan tentunya ada Pak Iqbal Farabi, beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin. Apa kabar Pak Iqbal? Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan juga Pak Aryo Pratomo, Koordinator Jakarta Cycling. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu? Sehat selalu, baik. Kalau bicara masalah dari sisi pengusaha, tentunya Anda setuju tidak dengan insentif karyawan yang bersepeda, Pak Iqbal? Kalau bicara setuju dan tidak setuju, saya rasa pengusaha sudah banyak memberikan insentif buat karyawan ya. Uang transport aja udah kita berikan sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka menggunakan sepeda atau menggunakan public transportation yang lain juga sudah diberikan insentif gitu. Yang mungkin perlu ditekankan di sini kan Pak Anies bicara mau dibantu untuk yang bersepeda. Kenapa nggak pemerintah juga memberikan insentif? Oke, gitu? Berarti bisa saya simpulkan bahwa Anda keberatan dengan statement Pak Anies. Begitu. Oke, di situ dulu. Pak Arya, kalau dari Pak Arya sendiri, bagaimana dengan Anda sebagai pesepeda komunitas yang cukup menggemparkan ya selama pandemik ini? Apakah akan makin banyak para pekerja yang menggunakan sepeda? Ya tentunya ya, dengan adanya insentif ini sih saya rasa sangat-sangat menarik. Saya pribadi aja mau gitu. Kan tadi mau kan mendapatkan insentif atau mau bersepeda ke kantor? Ada dua-duanya. Dua-duanya. Bersepeda juga dapat insentif juga. Apalagi kalau bisa dibantu ini kredit sepeda ya. Oh itu
lumayan banget gitu. Kenapa enggak? Kenapa enggak Menyambut ya? baik lah, menyambut Oke, baik balik ya. lagi ke Pak Iqbal. Iya. Ini insentif yang dicanangkan oleh Pak Anies ini terlalu berlebihan tidak? Atau ini jadi beban baru buat perusahaan yang Tadi Pak Anies menyampaikan begini, insurance, kita sudah berikan insurance protection buat karyawan. Jadi saya rasa itu sudah tercover. Dan dibilang katanya ada insentif, oh karyawan nggak bayar kok, kita yang bayarkan. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah insentif lainnya, ya kita sudah berikan uang transport. Nanti kita berikan lagi misalnya kredit untuk pembiayaan. Saya rasa itu mungkin bicaranya langsung kepada perbankan saja gitu, nggak perlu kita harus memberikan. Jadi nanti mungkin orang bisa dipermudah kredit sepeda gitu dengan bunga yang rendah. Nah, kita pasti dari Kadin akan support agar perbankan-perbankan di Indonesia untuk memberikan insentif tersebut gitu. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa salah nih tujuannya ya, Pemprov begitu? Nggak salah Mbak, mungkin ada bagusnya. Karena kan sekarang dengan demikian kan orang bisa memilih mau pakai MRT, mau pakai busway, atau mau pakai sepeda gitu. Nah, cuman kan kita harus jangan sampai ini diucapkan tapi tidak dibikin aturan yang jelas gitu. Nanti orang sudah dapat insentif, ternyata hanya untuk numpukin sepedanya di rumah tapi tidak dibawa ke kantor. Ya kan? Lalu absen, bagaimana kita mengetahui orang itu datang menggunakan public transportation yang lain atau menggunakan sepeda gitu kan? Apa ada cetekan khusus untuk yang sepeda gitu kan? Atau ya, ada. oke. Jadi Pak Aryo, memang Pak Aryo, mesti- kalau iya. menurut Anda nih sebagai pesepeda ini kan tadi Pak Iqbal mengatakan ada beberapa, oke kalau memang pemerintah mau memberikan insentif, jangan dibebankan ke kami dong, kami sudah memberikan insentif yang cukup begitu. Dan kalau pesepeda sendiri sebenarnya apa yang menjadi daya tarik selain tadi ya, nantinya kalau insentif ini diberikan oleh pemerintah dan harus menggunakan sepeda ke kantor? Ya buat pesepeda yang memang hari-harinya mereka bekerja ya, back to work lah ya. Itu kan udah antara passion, hobi dan kebutuhan udah campur aduk jadi satu tuh. Udah passionnya di situ, hobinya di situ, dikasih insentif pula, ya udah pasti itu sangat-sangat menarik sih kalau saya Tapi lihat. secara jumlah itu berapa sih prosentasenya yang pengguna sepeda? Saat ini mungkin belum banyak. Belum banyak. Belum banyak. Tapi kalau misalnya insentif ini dijalankan, jalur sepedanya disiapkan, prasarananya disiapkan dengan baik gitu ya, dengan benar ya. Saya yakin akan banyak kok. Jadi ini menurut Anda ini insentif yang ideal yang diberlakukan oleh para pesepeda? Tapi nggak hanya cuman itu, harus didukung juga sama faktor-faktor lainnya. Infrastruktur pendukung yang Betul, lain? insentif iya, jalur sepedanya juga, infrastrukturnya juga, Oke, dan Prof? lain-lainnya Ya. juga. Ini dua statement yang berbeda, yang satunya happy, yang satunya jangan dibebankan dong ke kami gitu. Prof, kalau saya ingin menanyakan, kalau Prof melihat dari fenomena ini, pesepeda selama pandemik ini, apakah memang sudah layak untuk diberikan insentif? Begini, kalau jadi pejabat publik itu semua orang harus konsisten satu sama lainnya. Jadi membangun itu dengan konsistensi menjadi sangat penting sekali. Bayangkan di satu pihak kita memberikan insentif bagi orang untuk beli mobil saat ini ya. Keringanan pajak dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang bersamaan sekarang kita minta perusahaan untuk berikan insentif pada karyawan naik sepeda. Emang naik sepeda nggak berbahaya ke kantor? Betul. Gitu kan? Menurut saya berbahaya. Iya. Kalau di jalanan itu banyak mobil begitu Iya, ya, kalau banyak mobil. Jadi kalau kita mau bikinkan konsisten begitu, perbanyak sepedanya, Iya. kurangi mobilnya Mobilnya, begitu betul, kan. iya. Kalau ini mobilnya kita perbanyak, jadi teman-teman di Kadin yang di otomotif bilang, ayo dong kasih subsidi supaya mobil kita mau mati nih begitu produksinya. Nah, kasih begitu ya. Sepeda juga minta kasih, terus ketemu semua di jalan. Yang ada apa? Seru Nggak- dong, Prof. Jadi saya Betul. pikir ini inkonsistensi ini yang saya kira kita mesti jaga ya, karena di Belanda misalnya itu kenapa sepeda jadi banyak? Karena di trotoar itu orang jalan kaki, sepeda dan Ya. lainnya di situ sama-sama. Jadi akhirnya orang berpikir, aduh beresiko kalau saya jalan kaki, beresiko kalau saya bawa mobil, kena orang naik sepeda banyak sekali. Akhirnya semua orang larinya ke situ. Oke. Di Italia dikasih subsidi untuk pembeli sepeda ya. Karena menyangkut kesehatan. Jadi semakin banyak orang pakai sepeda, masyarakatnya semakin sehat, dana BPJS-nya kan bisa dihemat dong. Karena orang tidak pakai untuk berobat gitu Ya, ya. Lebih mungkin sakit, mungkin dan ini sakitnya tips berkurang. dari Prof mungkin bisa diambil oleh Pemprov ini. Baik, Pak Aryo, saya ingin menanyakan kepada Anda sebenarnya apa sepeda itu bayar pajak atau tidak sih? Tapi jawabannya nanti aja. Program The Indonesia Economic Club akan segera kembali.